Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang mendengar azan, ya, dan di tangan seseorang di antara kalian masih ada sesuatu, minuman, makanan yang sedang dia kunyah, selesaikanlah. Kata ulama fikih, selama belum selesai azan masih boleh. Tapi ini bukan berarti azan baru siapin satu piring ya. Pada waktu azan itu. Bahkan ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau di tangan seseorang di antara kalian ada sesuatu, misalnya dia lagi makan setengah kurma, atau dia lagi mau minum obat, pas azan, maka dia selesaikan hajatnya. Asal dia tahu selesai sebelum selesai azan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Kali ini saya akan menanggapi Ustadz Khalid Basalamah. Beliau dalam satu ceramahnya itu menjelaskan bahwa ketika kita lagi sahur, kemudian mendengar orang adzan, maka sisa makanan yang ada di kita itu, mau minum obat atau masih teh, itu habiskan dulu, ndak apa-apa, kata beliau itu, sampai selesainya adzan. Ustadz Khalid Basalamah ini gimana ya, lucu-lucu gimana ini. Dalam satu ceramah lain beliau mengatakan imsakiyah yang kita laksanakan ini yakni menahan diri dulu, persiapan sebelum waktu masuknya fajar shadiq, masuknya waktu subuh, itu dikatakan bukan ajaran Islam. Ya ini videonya, bahwasanya imsak bukan ajaran Islam. Adapun bersikap hati-hati hingga melakukan imsak di waktu tertentu seperti 10 menit sebelum fajar, maka hal ini adalah salah satu pembuatan yang tidak pernah ada contohnya. Dan kita lihat pada sebagian kalender ada kolom khusus untuk waktu imsak dan kolom lain untuk waktu fajar. Adalah merupakan perkara yang bertentangan dengan syariat. Jadi tidak ada namanya imsak 10 menit, 15 menit sebelum azan. Kalau imsak oleh beliau dikatakan bukan ajaran Islam, padahal itu adalah persiapan kita itu nahdiyin mengikuti adzannya Bilal. Itu kan adzan pada malam hari dulu, adzan malam hari. Kira-kira Rasulullah mengaji sampai berapa, para sahabat mengaji sampai berapa ayat, 60 apa 50 ayat itu, apa 30 ayat. Nah, di situ kemudian adzan yang kedua dikumandangkan. Ya, ini baru dimulai puasa ini. Nah, lebih aneh lagi sekarang daripada imsakiyah yang dilaksanakan oleh warga NU itu, Ustadz Khalid Basalamah malah lebih hebat lagi, yaitu walaupun adzan kita masih boleh makan-makan sampai selesainya adzan. Baik, saya langsung akan bahasnya ini. Beliau berdasarkan sebuah hadis, karena berdalil sebuah hadis, yaitu idza sami'a ahadukumun nida'a wal ina'u ala yadi. Jika kalian mendengar nida sedangkan wadah makanan masih ada di tangan kamu, bagaimana? Fala yada'hu hatta yaqdi hajatahu minhu. Maka jangan dibuang makanan itu, selesaikan dulu makanannya itu. Lah, berdasarkan hadis inilah, katanya berdasarkan hadis ini Khalid Basalamah itu memperbolehkan kita makan sampai selesainya adzan. Kira-kira ini siapa yang berpendapat menafsiri hadis seperti ini? Para penghabi yang empat atau bahkan imam-imam Wahabi sendiri, kira-kira siapa yang menafsiri menafsiri hadis dengan dimaknai seperti pemahaman Khalid Basalamah, yakni ketika adzan kita masih boleh makan-makan itu. Padahal makna dari hadis ini ulama juga berbeda-beda pendapat, tapi tidak ada yang memaknai seperti Khalid Basalamah di jumhur ulama ya. Bahkan di Fiqh Sunnah itu menjelaskan juga tidak boleh seperti itu. Bukan seperti itu pemahamannya. Baik. Idza sami'a ahadukumun nida'a. Jika kalian mendengar muadzin itu ada nida, sedangkan wal ina'u ala yadi, makanan masih di tangan kita, fala yada'uhu, maka jangan dibuang, jangan diletakkan hatta yaqdi hajatahu minhu. Selesaikan dulu makan-makannya itu. Nah,
Ini menurut pendapat pertama bukan seperti pemahaman Ustadz Khalid Basalamah, tetapi pemahaman ini yaitu setiap nida fi ayyi sholatin. Ini dalam Durarus Saniyah ya. Jadi fakila al maksud huwa ayyu nida'in lis sholati fi ayyi waktin. Itu maksudnya adalah semua nida pada sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ketika kita mau makan, kemudian mendengar, ya selesaikan makan dulu. Setelah itu baru jawab adzan. Jadi, wa annahu idza sami'al muslimu al adana wa huwa ya'kulu falahu ayyutimma ta'amahu wa syarabahu wa summa yujibun nida'a bitardidihi wa dhahab ilal masjid. Jika orang muslim mendengarkan adzan dan dia lagi makan, maka ia sempurnakan makan dan minumnya dulu. Summa yujibun nida'a bitardidihi. Kemudian dia menjawab adzan dengan dua kalinya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian berangkat ke masjid. Ini maksudnya ketika kita makan jangan menjawab adzan. Nanti al-mas'ul la yusgal, kita makan ada orang adzan, ya kita teruskan saja makannya dan minum kita. Ini menurut qil yang pertama. Qil yang kedua, maksudnya adalah al-maksud bin nida huwa adhanul fajr, itu adalah adzan fajar as-shadiq liman arada siyama fi Ramadan wa ghairihi. Jadi nida itu yang dimaksud adalah nida yang diarahkan pada fajar shadiq ketika mau berpuasa, puasa Ramadan atau lainnya. Jadi maksudnya pengertian secara sepintas, orang yang bersahur itu menyempurnakan makan dan minum yang ada di tangannya ini idza sami'an nida, ketika mendengarkan mendengarkan adzan, dan jangan ditinggalkan makanan itu. Nah, wa hadza mahmulun annahu yutimmu aklahu kamilan idza kana yashukku fi thala'il fajri shadiq. Ini diarahkan kita masih boleh makan ketika ada mendengar adzan, tapi kita masykuk, masih ragu. Itu bisa ya, biasanya kalau seperti ini masih belum adzan ini. Ini kok ada adzan, jangan-jangan muadzinnya ini adzan sebelum fajar shadiq. Idza kana yashukku fi tulu'il fajri shadiq. Jadi dia masih ragu apakah fajar shadiq ini sudah terbit apa enggak. Baik. Sebenarnya kan sudah ada ayatnya di dalam Al-Quran. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajri. Itu sudah ada sebenarnya. Ketika fajar shadiq, yakni waktu subuh, adzan ia sudah dikumandangkan, sudah selesai, tidak usah makan-makan lagi. Terus, nah sekarang bagaimana pendapatnya tentang ulama mereka sendiri ya? Saya banyak ditanggapi oleh orang, ada yang tanya sama saya, kenapa sampean itu banyak memberikan referensi dari kalangan-kalangan Wahabi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan lain-lain sebagainya. Saya memberikan referensi dari ulama-ulama Wahabi jika yang saya hadapi itu memang orang-orang Wahabi. Baik, Imam Al-Baihaqi radhiyallahu an mengomentari hadis idza sami'an nida idza sami'a ahadukumun nidaa ini, mengomentari kata beliau wa hadza in sahha, hadis ini jikalau sahih fahuwa mahmulun inda amati ahli ilmi, menurut pemahaman ahli ilmu, mayoritas ahlu ilmu, bukan ahli yang tidak ilmu berarti bukan ahli orang bodoh ya, inda amati ahli ilmi ala annahu sallallahu alaihi wasallam alima annal munadiya kana yunadi qabla tulu'il fajri. Ini kata Imam Baihaqi, jika hadis ini sahih maka ini diarahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tahu bahwasanya muadzinnya itu adzannya sebelum tulu'il fajri, bihaisu yaqa'u syurbuhu qubaila tulu'il fajri, yaitu makan dan minumnya beliau Rasulullah itu sebelum dikumandangkannya fajar, dikumandangkannya adzan subuh. Ini menurut riwayat Al-Baihaqi, komentar Al-Baihaqi. Sekarang bagaimana komentar Ibnu Qayyim? Ibnu Qayyim ini adalah murid Ibnu Taimiyah. Dalam kitabnya Hasyiah Ibnul Qayyim ala Sunan Abi Daud, juz 6 halaman 341.
Beliau Ibnu Qayyim menjelaskan, wa dhahabal jumhuru ilam tina'is sahur bitulu'il fajri. Jumhur ulama, mayoritas ulama ini berpendapat bahwa dilarang sahur ketika sudah terbit fajar. Wa huwa qaulul a'immatil arba'ati. Ini adalah pendapat imam yang 4, wa ammati fuqaha'il amsar, dan mayoritas ulama fuqaha kala itu ini melarang sahur ketika sudah terbit fajar. Kemudian Khalid Basalamah ini memperbolehkan adzan, memperbolehkan sahur ketika sudah dikumandangkan adzan berdasarkan hadis, tapi hadis ini adalah ditafsiri oleh beliau sendiri, ditafsiri dengan sekehendak hati beliau sendiri tanpa mengikuti para ulama-ulama hadis. Jadi inilah bahayanya. Kalau kita langsung seperti saya, kalian termasuk Khalid Basalamah juga itu. Ini bahayanya. Kalau kita langsung, kita harus tinggalkan ulama. Ulama bisa salah, apalagi Anda kan seperti itu seharusnya. Kalau ulama saja bisa salah, apalagi seperti Khalid Basalamah. Beliau itu menafsiri hadis, tidak ada ulama jumhur, ulama yang menafsiri sebagaimana Khalid Basalamah, dan ini adalah menyalahi ijma. Jadi kepada Ustadz Khalid Basalamah, mohon dicabut kata-katanya, tolong dicabut kata-katanya biar umat ini tidak sesat. Ketika adzan sudah dikumandangkan, adzan subuh, dia masih makan. Ini berdasarkan fatwanya Anda yang langsung kembali ke Al-Quran dan hadis secara otodidak, ya, tidak berdasarkan pemahaman salaf. Nah ini salaf semuanya. Anda mengatakan salaf tapi menafsiri hadis dengan seenak hatinya sendiri. Baik, ini sekedar tanggapan dari saya. Mudah-mudahan ke belakang beliau Ustadz Khalid Basalamah tidak sering mengatakan imsak ini adalah bukan ajaran Islam, padahal dirinya sendiri itu mengerjakan sesuatu yang menyalahi terhadap pendapat para jumhur, pendapat para ahli hadis, dan pendapat para imam yang 4. Baik, juga termasuk menyelisihi pendapatnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ulama dari kalangan mereka sendiri. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.